Yes, selamat datang Mbak Mida Ahmad di Kursi Panas. Serius panas ini. Oke. Mbak Mida. Mbak Mida itu memilih beragama atau enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tapi dalam konteks pemahaman agama pada umumnya ya, jadi enggak. Ya. Nah, mengapa kok memutuskan untuk itu? Apa yang menyebabkan? Dari kecil ya ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah terjawab. Di agama? Di agama, baik itu yang saya pernah tanyakan ke sekolah, bahkan ke orang tua pun pernah, ke kakak-kakak pun pernah, dan jawabannya itu langsung jangan dipertanyakan lagi, gitu. Jadi saya yang basicnya seorang yang suka bawel, terus dibekep gitu ya, akhirnya ya kayak patah hati gitu. Atau dari kecil memang sudah rebel? Iya, memang rebel. Memang rebel. Kelihatan ya. Nah, apa yang menjadi pertanyaan paling besar saat itu tentang agama? Pertanyaan paling besar itu, siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Terus Tuhan yang ciptain siapa? Kamu nggak boleh nanya, berdosa. Dan banyak sekali pertanyaan itu. Terus kalau memang Tuhan yang ciptain tuh, gimana prosesnya? Tapi dari pertanyaan itu sebenarnya akan membawa saya selanjutnya ke seri belajar dan belajar. Gitu. Nah, kira-kira pertanyaan itu terjawab nggak sekarang? Kalau dulu kan tanya siapa yang menciptakan Tuhan, masa sih gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaan itu sebenarnya tidak terjawab secara absolut. Tapi saya bisa mengabaikan Tuhan itu menciptakan ada atau tidak, itu udah nggak ada lagi, nggak lagi yang jadi bagian yang saya pikirkan. Nah, berarti itu bukan sesuatu yang urgent ya? Iya. Di dalam hidup itu untuk ditemukan gitu. Nggak ada kepentingannya lagi. Nggak ada kepentingannya lagi ya. Iya. Nah, kalau demikian menurut Mbak Mida sekarang, sebetulnya yang paling penting itu apa sih di dalam hidup? Untuk saya saat ini yang penting itu di dalam hidup bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, baik, dan menyenangkan dalam arti yang bukan bersenang-senang ya Pak ya. Kita mengisi hidup dengan hal-hal yang baik. Happy ya? Happy. Nah, kalau menurut orang-orang dia akan bertanya, bagaimana kamu mau membuat hidup ini menjadi baik kalau kamu tidak beragama? Tuntunanmu apa gitu? Sebenarnya nggak ada relevansinya, nggak ada itu. Mereka akan bilang loh, kalau nggak ada agama, nggak ada yang nuntun. Iya, nggak penting sih. Maksudnya gini, kalau misalnya nggak beragama, cukup kita sadari. Dulu mencuri itu akan dihukum, dipotong, apa sekarang mencuri, ternyata mencuri kita posisikan pada posisi kita sebagai orang yang dicuri itu nggak enak. Itu merugikan. Tinggal dibalik-balik aja Pak, gimana kok ngefek ke aku, udah itu menjadi tuntunan buat saya. Nah, gitu. Jadi kira-kira di dalam satu kalimat yang bisa menjawab mereka yang mengatakan, loh kalau nggak ada agama, nggak ada tuntunan dong gitu. Nah, Mbak Mida akan menjawab apa dengan gunakan pikiranmu, orang-orang seperti itu? Moral ada, etika ada, sadari resiko dan tanggung jawab, clear. Nah, kalau Mbak Mida melihat nih, orang-orang yang beragama, walaupun nggak semua ya, orang-orang yang beragama dan cenderung untuk mengabaikan etika dan moralitas, ini yang salah ini di mana? Mungkin pengajarannya kah atau guru agamanya kah? Banyak sekali aspek yang salah ya. Pasti itu produk kesalahan yang dibangun sebelumnya, dan sebelumnya banyak sekali. Jadi pada saat itu kita mungkin nggak pakai contoh di luar ya, yang terjadi aja. Hanya diajarkan do and done.
hafalin ini untuk dapat ini. Kamu dapat masalah ini, belajar yang ini. Jadi nggak membuat kita itu berpikir, kok kenapa sih bisa begini? Kok hal itu bisa terjadi seperti ini? Kenapa nggak merangsang? Hanya taunya itu sudah patenkan menjadi sebuah pola untuk mencapai yang seperti ini, ikutin seperti ini gitu. Jadi itu kan terus tuh kamu jangan, jadi dari boleh dan nggak boleh, boleh nggak boleh, pengajarannya begitu terus, sementara nilainya di balik pesan-pesan itu nggak didapat. Berarti hanya punishment. Bagi Mbak Mida kan berarti boleh dong ya mengkritisi agama. Iya boleh, why not gitu. Dan bagi mereka kan nggak boleh ya. Ya nggak boleh karena masih itulah do and done itu terjerat ya, akan akhirnya takut pada punishment di akhir, di kehidupan yang akan datang itu apa, neraka ya. Neraka ya. Oke, karena Mbak Mida ini juga seorang pengusaha, pasti kan banyak mengalami naik turun di dalam usaha gitu kan. Nah menurut Mbak Mida itu ada nggak peran Tuhan? Nggak ada tuh Pak. Untuk menaikkan kembali omset gitu atau keuntungan gitu. Iya nggak ada. Ya itu semua peran dari tindakan yang kita lakukan. Tapi pernah nggak Mbak Mida dulu dalam satu fase ketika perusahaannya lagi turun kemudian berdoa pada Tuhan? Enggak Pak. Jadi pada saat sudah menjadi seorang wira swasta, karyawan pun saya udah tidak berdoa seperti minta gitu, enggak. Tapi saya pernah ada di fase itu. Pernah ada di fase itu. Mau ujian tuh supaya kan saya punya spesial sendiri gitu. Mau ujian tuh biar enak berdoa kepada Allah gitu. Dan pernah itu ada di fase itu. Padahal kalau kita perhatikan ya, dulu waktu kemudian kita mau ujian berdoa, kok tangan kita nggak gerak sendiri, digerakkan oleh Tuhan memilih jawaban yang benar gitu kan, enggak ya? Iya, enggak ada. Tetap aja salah gitu ngisinya. Iya, tetap aja kalau saya nggak menggunakan kemampuan saya mengingat kembali, recall kembali apa yang sudah diberikan guru atau yang saya baca, nggak ada tuh dibantuin. Nggak dikasih contekan. Tapi banyak loh Mbak Mida kalau saya melihat ya, pengusaha-pengusaha, wira swasta yang kemudian mereka hanya menggeser gitu. Kata Tuhan itu digeser menjadi alam semesta. Sehingga mereka terlihat sudah tidak beragama secara fanatik, tetapi kemudian mereka beralih fanatismenya kepada semesta tadi. Geser doang. Geser objek doang. Jadi misalnya contohnya kalau sekarang omsetnya lagi menurun, kemudian dia ya sudahlah, yang penting aku lepaskan ke semesta gitu. Sering denger nggak itu? Sering Pak. Atau pernah ada di fase itu? Nggak pernah ada. Nggak pernah ikut-ikutan. Yang ada gini, udahlah pasrah mau apa aja, aku lagi nggak kuat, aku lagi nggak sanggup, udah mau jadi apa aja. Udah pernah, tapi biarkan semesta, nggak ada yang ngatur, nggak. Tapi pernah nggak berada di dalam satu fase ketika ingin ikut pelatihan yang meningkatkan omset dari sisi kayak tadi ya, sisi semesta atau kekuatan pikiran, atau pernah nggak berada di dalam satu fase itu? Nggak pernah ikut yang kelas bikin duit atau meningkatkan omset. Yang ada saya mulai mengawali ikut pelatihan itu hanya untuk melepaskan trauma ya, salah satunya. Terus yang saya pernah ikut 2 pelatihan, yang satunya bagaimana berkomunikasi. Tapi setelah ikut itu saya bangkrut ya Pak. Nah, Mbak Mida percaya nggak sih dengan cara atau mereka mengajarkan pola itu agar mendapatkan rezeki berlimpah gitu, atau keberuntungan yang tambah gitu? Percaya nggak kalau ada pelatihan seperti itu tuh bisa works gitu? Nggak percaya. Yang dapat duitnya emang yang memberi training, tapi kalau pesertanya itu mungkin karena greedy, pengen cepet dapat omset tinggi, pengen dapat banyak atau terbelit utang biar cepet lunas, mungkin pakai cara itu. Tapi itu sebenarnya nggak ada yang tapi bisa banyak loh yang ikut
pelatihan itu? itu? Banyak, Pak. Teman-teman saya juga banyak yang ikut. Gitu. Teman-teman pengusaha banyak kan yang ikut? Banyak yang ikut dan nggak membuat mereka menjadi lebih kaya. Jadi kalau kita lihat kan ada pergeseran ya cara pandang. Kalau tadinya Tuhan yang memberi, ini semesta yang memberi gitu. Terus apa bedanya sebenarnya? Cuman geser nama doang, hanya Pak? Geser nama. Atau jangan-jangan ketika Mbak Mida tidak lagi menganggap itu Tuhan yang memberi atau Tuhan yang menciptakan manusia, jangan-jangan Mbak Mida percaya alien? Iya. Alien yang menugaskan manusia ke bumi gitu. Nggak nyampe otak saya ke situ, Pak. Jadi ngapain alien? Kalau saya taunya di film, iya, tapi sama aja sih. Kenapa menganggap ada sesuatu yang apa ya? Cuman geser kembali lagi tuh, nggak semesta ya, alien planet lain ya, nggak untuk saya nggak. Iya. Nah, kira-kira kenapa Mbak Mida? Mengapa ada sebagian masyarakat yang masih bergantung dan mengharapkan rezeki itu dari Tuhan yang memberi gitu, atau Tuhan yang menyelamatkan gitu? Pertama ya, karena doktrin dan dogma yang dia terima. Jadi masyarakat kan masih ada banyak yang ada di situ ya, pasti dari orang tuanya. Karena saya juga ngalamin orang tuanya yang beri, harus ini menyerahkan ini dan yang saya pikir untuk saya jadi pertanyaan dia, kenapa nggak ini ya, apa nggak pede gitu loh, nggak pede apa kalau harus menyerahkan, kenapa nggak serahin, kalau saya ayo Mida beresin, kerjain, hasil kita nggak tahu, tapi ayo lakukan gitu. Jadi karena nggak pede dengan kreasi sendiri kali, usaha sendiri, daya cipta sendiri, iya. Gitu. Nah itu pengaruh nggak kalau menurut Mbak Mida, orang-orang yang tumbuh menjadi orang yang percaya diri atas dirinya sendiri ya, usaha sendiri, itu menurut Mbak Mida ada pengaruhnya nggak sih ajaran agama yang diajarkan dari kecil malah justru membuat mereka nggak pede dengan diri sendiri? Iya, karena udah menggantungkan sesuatu yang pada objek lain, jadi bikin nggak percaya diri ya, karena masih ada yang watching, masih ada yang mengawasin itu, jadi itu berkenan ngasih atau enggak kan nggak adil banget kan. Kalau salah ya kambing hitamnya setan. Gitu. Kalau dia lagi terpuruk ya ada sandaran gitu. Iya gitu. Itu sebenarnya tidak memberdayakan ya? Nggak memberdayakan, lemah malah Pak. Menurut saya loh ya. Iya. Ya, dan kira-kira kita mulai dari mana nih Mbak Mida agar orang itu bisa percaya kepada dirinya sendiri, tidak menggantungkan kepada entitas yang dia anggap lebih tinggi dari manusia? Kalau saya sih memulai, kan saya punya 2 anak Pak, jadi saya mulai dari dua orang terdekat saya gitu. Jadi lebih memilih, kamu nggak akan jadi apa-apa kalau kamu nggak memberdayakan dirimu sendiri. Saya selalu bilang begitu. Jadi pada saat terpuruk, bukan bersandar atau mengadu kepada sesuatu di luar sana, tapi koreksi diri, apa yang terjadi ini karena sebabnya apa yang kamu lakukan gitu. Saya lebih begitu. Lebih memilih untuk itu. Jadi ke orang-orang terdekat dulu gitu. Dan teman ngopi juga bisa dijadikan sarana untuk mencerdaskan dan membuka pikiran orang kan untuk belajar. Ya, bagi yang mau ya. Ya, bagi yang ingin belajar. Kalau dari awal sudah ada yang menolak ya itu putusannya sendiri. Ya, kan? Itu pilihan kok Pak. Nah, bagi Mbak Mida, saya berikan pilihan, mau milih agama atau budaya? Karena dipaksa Bapak milih. Harus milih. Harus milih ya budaya, karena di dalam budaya juga ada wisdom yang bisa kita edep kok. Dan Mbak Mida melihat ya bahwa apa yang ada di Indonesia, budaya-budaya Indonesia itu sudah mengandung nilai-nilai yang tinggi. Iya. Tanpa harus belajar agama. Nggak usah, banyak kok ajaran-ajaran, walaupun itu culture ya, dibungkus dengan mungkin mitos, dongeng. Pada saat kita menemukan nilainya, itu kita akan dapat nilai-nilai yang mulia gitu.
seperti itu. Ya, tapi bukan berarti kemudian kita mengajak orang untuk tidak beragama, kan nggak gitu kan ya? Enggak, itu kembali lagi ke pilihan, kecuali agama dimaknai sebagai ajaran baik. Ya. Yuk kita boleh bukan pakai sebagai aturan absolut. Iya gitu. Tobat gitu. Nah, ingat tobat itu ingat. Oke, sekarang Mbak Mida, karena Mbak Mida ngelihat film yang lagi diperbincangkan banyak orang kan, siksa kubur. Bener ya? Benar, siksa kubur. Bukan siksa neraka ya, siksa kubur. Oke. Menurut Mbak Mida, film itu bagi penggemar horor di Indonesia itu berat nggak? Untuk saya ceritanya. Kalau Mbak Mida melihat ya, untuk penggemar horor nih. Penggemar horor di Indonesia pada umumnya berat, dan mungkin hanya akan membaca di sekuen akhir. Awal dan akhir gitu. Sementara untuk bobot dialognya, saya bangga sebagai orang Indonesia untuk film Siksa Kubur, dialognya sangat mencerdaskan, membuka pikiran. Dan ini disclaimer ya, kita tidak mendapatkan royalti dari film Siksa Kubur. Kita hanya mengapresiasi ya atas film yang luar biasa itu. Iya, dialognya itu sebenarnya kalau orang itu kembali lagi Pak ya, keinginan untuk terbuka akan membuka pikiran kita itu akan terbuka ya. Kenapa bisa Pak Wahyu berbicara seperti itu gitu. Kenapa Sita berbicara seperti itu, kan kita akan terbuka. Kalau saya bilang main opener sih. Ya, harus dimulai dari keterbukaan ya. Iya. Oke, Mbak Mida, kalau melihat fenomena banyak tentang guru sekarang ini, guru-guru spiritual yang mengklaim bisa mencerahkan orang atau mengangkat kesadaran orang gitu. Mbak Mida percaya nggak ada guru-guru yang bisa seperti itu? Kalau mencerahkan atau memberi kesadaran mungkin bisa ya Pak ya, tapi bukan cara instan. Artinya hanya dengan disentuh keningnya? Oh ya enggak lah Pak. Jadi disuruh belajar lagi. Jadi dikasih apa ya? Dikasih umpan. Tapi kalau umpan itu udah mental ya udah nggak akan terbuka. Tapi biasanya hanya guru-guru sendiri yang bisa memberikan pancingan-pancingan itu. Gitu. Tapi ada guru yang kemudian mengaku kalau murid-muridnya itu ingat dia terus, terhubung dengan dia terus, ya dia akan mencapai pencerahan nih muridnya. Bullshit buat saya. Diingat? Nggak ada. Jadi ini kan terkait dengan budaya tadi ya Mbak Mida, bahwa budaya agama membawa satu absolutisme, di mana bahwa ada utusan yang dianggap sebagai satu-satunya monopoli yang bisa mendengarkan Tuhan. Ya. Hanya dia. Pokoknya jalannya hanya dia dan segala macam. Nah, ini kalau Mbak Mida lihat, ini pindah nggak sih di budaya kita? Kan akhirnya orang-orang yang mengaku mengajarkan budaya lokal, ini juga dianggap sama nih, hanya dia yang bisa mendengarkan Semar misalnya. Iya, hanya geser Pak, jadi namanya beda. Jadi tuh saya pernah baca atau apa gitu, hanya dia yang bisa membuat keterhubungan, hanya dia yang bisa melihat level kesadaran orang itu ada di mana. Ya geser aja sebenarnya Pak. Atau hanya dia yang bisa membangkitkan Sabto Palon di Indonesia. Hanya geser aja. Tapi itu sebenarnya kalau kita lihat inti ceritanya ya sama aja. Cuman belum bisa klaim bahwa itu the one and only kan gitu. Artinya kan kasihan dengan masyarakat yang nggak tahu ya. Kalau mereka tadinya terjebak di dalam agama, dalam tanda kutip ya, tidak semua agama, dan kini terjebak di dalam ajaran lokal. Kalau Mbak Mida punya pengalaman nggak, ada teman yang terjebak seperti itu gitu? Enggak Pak ya. Secara langsung? Secara langsung pada hal itu enggak ada sih. Mungkin karena saya tinggal di pelosok kali Pak. Kalau di Samarinda sendiri, karena Mbak Mida tinggal di Samarinda, ada nggak sih orang-orang yang mengajarkan ajaran lokal Kalimantan misalnya? Di Samarinda sendiri banyak nggak itu? Enggak untuk dimaterialisasi. Tidak untuk itu. Jadi ada ajaran lokal kan, saya ada beberapa suku yang punya ajaran ini tapi mereka hanya sifatnya melestarikan ya.
Jadi nggak harus ngikuti terus dijadikan sebuah apa ya Pak namanya komoditas. Komoditas enggak. Artinya tidak dikomersialkan ya? Tidak, tapi tetap diajarkan. Kan di situ juga ada, kembali lagi ke budaya kan ada nilai-nilai juga gitu. Nah, kalau Mbak Mida, karena Mbak Mida punya 2 anak ini, bagaimana cara mendidik anak ala Mida Ahmad? First saya harus bilang saya bukan orang tua yang paling bagus artinya, tapi berusaha untuk ini membuat mereka terbuka gitu. Jadi mendidik saya caranya ya dengan dari hal-hal kecil ya, nyadarin kalau kamu main pisau kegores sakit gitu. Tapi saya nggak akan bilang jangan pegang pisau ntar luka. Itu bahasa metafora saya gitu. Nah, pernah nggak Mbak Mida menyuruh anak-anak ini untuk taat beragama? Enggak, karena saya bukan orang yang taat beragama. Dan nggak ada kepikiran untuk itu? Nggak ada kepikiran. Wah, ini anak harus supaya nanti anak bisa membawa orang tuanya masuk surga itu misalnya gitu. Iya, nggak pernah Pak. Nggak mungkin kalau anak saya membawa saya masuk surga selama di bumi dengan melimpahi saya dengan kasih sayang yang cinta ya itu bisa saya dapatkan surga itu. Kalau surga setelah mati ya saya nggak ada di kamus saya. Nah, karena Mbak Mida menyebutkan kata cinta, apa sih cinta itu menurut Mbak Mida? Tadi barusan kita bahas kan cinta itu tidak bisa dijabarkan tapi bisa dialami. Beda nggak cinta dan gairah? Oh beda dong, jangan mengatasnamakan cinta untuk sebuah gairah. Gairah kan masih ada pengaruh hormon, pikiran. Kalau cinta nggak? Berarti cinta belum tentu ada gairah. Kalau gairah juga belum tentu ada cinta. Ya bisa terpisah itu Pak. Bisa terpisah. Iya. Dan banyak orang yang kalau kita lihat memberikan alasan atau pembenaran ya, istilahnya kan pembenaran bahwa gairah itu dianggap cinta. Ya enggak, kayak banyak Pak, cuman ya enggak juga kali, karena bisa aja saya bergairah sama A, tapi untuk compassion saya nggak ada gitu, hanya gairah gitu. Atau mungkin ya konsepnya perdagangan, kalau bahasanya Pak Ben itu untuk ya. Kue konsepnya perdagangan untuk itu kan karena gairah ya, bukan karena cinta kan. Iya. Dan toh ternyata itu menjadi satu bukti kan, bahwa gairah itu bisa dibeli, bukan cinta yang bisa dibeli ya. Nah, kalau ada yang bukan mengatasnamakan tadi, membenarkan Mbak Mida, membenarkan gairah atas nama agama. Misalnya nikah lagi, sebetulnya itu kan memuaskan gairah kan. Iya. Tapi mereka berlindung di balik agama. Iya, kan paling mudah untuk kendaraan yang digunakan kan agama. Jadi dalam agama saya tidak melarang kok pernikahan lebih dari sekian kali. Dalam agama saya boleh kok menikah hanya dibatasi beberapa waktu. Pendahulunya juga seperti itu. Jadi cerita ribuan tahun lalu tuh ditarik lagi kan untuk sebenarnya melegalkan aja keinginan gairah itu. Ya. Iya, kenapa nggak bilang aku bergairah, yuk untuk itu ya, bener nggak ngomongnya? Bukan. Itu menurut Pak Ben itu. Iya, kan simple Pak, gitu, simple realistis. Banget. Iya, realistis. Nah itu tadi kan banyak yang orang-orang yang tidak mudah untuk memandang hal-hal yang realistis, dan mereka malah cenderung untuk melakukan pembenaran. Realistis ini kalau diungkapkan mungkin dia merasa terhina gitu. Jadi dia harus pakai pembenaran atas nama agama. Tadi kalau dia sudah dibilang perintah Tuhan, mulia. Iya kan? Iya. Kalau enggak kan, kalau dia realistis tadi, dibilangnya nggak mulia. Apalagi pakai bisikan tuh ya, dibisikin sama leluhur untuk having memilih selir-selir gitu. Selir-selir kan banyak sekali itu, dan miris sih, saya pernah melihat beberapa cerita lah ya, bahwa malah dengan memilih selir-selir itu merasa
merasa ditunjuk oleh sang guru itu jadinya merasa tercerahkan, terpilih dan tercerahkan. Terpilih dan tercerahkan kan banyak sekali yang itu kan kayak kalau di Jawa ya, di Jogja itu kan dulu ya, zaman dulu, kalau sekarang kan sudah bergeser, bahwa orang-orang yang dipilih raja menjadi selir itu merasa terhormat. Ya. Walaupun itu selir ya, kalau punya anak ya mau diakuin sebagai apa ya, anak raja walaupun selir itu bangga gitu. Iya. Mungkin konsepnya sama ya. Hanya saja ini kan menjadi imperialisme Jawa, yang itu imperialisme Arab misalnya kan gitu ya. Oke, yang terakhir Mbak Mida. Indonesia beragama atau Indonesia berbudaya? Indonesia berbudaya. Oke, bisa dijelaskan sedikit mengapa Indonesia berbudaya? Karena ini ya Pak ya, kita kan memang negara dengan ragam culture yang banyak, local wisdom yang banyak, dan itu sebenarnya membawa local wisdom masing-masing loh. Kalimantan sendiri, Jawa sendiri, dengan hal-hal yang diturunkan sama leluhur atau moyang-moyang kita, itu cerita-cerita itu sebenarnya kita bisa kok dapatkan wisdom ya. Walaupun kita mengenal itu sebagai mitos ya. Iya, sebagai dan tidak semua mitos itu jelek. Enggak. Karena mengandung nilai. Ada nilai, mungkin kebutuhan saat itu harus dibungkus dengan dongeng, dengan mitos, tapi pada saat kita dikenali lagi lebih jauh, enggak, oh ternyata ini nih tujuannya gitu ya, kita ambil nilainya gitu. Oke, Mbak Mida, kalau channel Teman Ngopi ini menggalakkan Indonesia berbudaya, Mbak Mida mendukung? Mendukung. Saya pendukung Teman Ngopi, Pak. Berarti apa harapan channel mereka-mereka yang melihat Teman Ngopi menurut Mbak Mida, kalau channel Teman Ngopi ini akan menggulirkan gerakan Indonesia berbudaya? Harapan Mbak Mida? Harapan saya tuh sebenarnya banyak banget di Teman Ngopi, terutama untuk terlalu mewah nggak kalau saya bilang mencerdaskan gitu, mencerdaskan. Jadi nggak apa, itu urusan Evi. Oh iya, sangat berharap gitu dengan Teman Ngopi ini orang akan berpikiran, berwawasan terbuka gitu. At least percaya pada diri sendiri, kita itu bisa punya kemampuan untuk berkreasi sendiri kok, bisa mandiri kok tanpa harus. Setidaknya melihat video yang beragam ini terbuka dulu. Terbuka ya pikirannya. Ya saya kan juga ada di beberapa channel Teman Ngopi ya, tidak melulu membahas agama, budaya, Tuhan, ateis, atau kan juga dalam kehidupan sehari-hari ada. Itu bisa diambil yang bagus kan sama viewers, kan cakep. Yes. Oke, terima kasih Mbak Mida Ahmad. Terima kasih.